Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih teman sedulur yang masih setia mendengarkan konten saya, masih di perjalanan hidup saya yang di-11. Pertama saya akan menyapa teman kembali Bapaknya Ajeng. Suatu saat pasti nonton konten saya ataupun YouTube saya. Dan kembali Mas Rosiki, terima kasih. Dan terima kasih ribuan terima kasih untuk keluarga Pak Sumpono yang di Pekanbaru. Terima kasih Pak Sumpono, apa yang sudah beliau berikan kepada saya dan keluarga saya, semua yang pasti menjadi amal yang baik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan juga teman sedulur yang lainnya, Pak Mujani, Pak Ajeng, itu Pak Supono, kakak saya di Pekanbaru, Pak Saibul. Apapun yang menjadi keinginan panjenengan semua terwujud dengan mudah dan sangat-sangat menyenangkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Baik sedulur, teman, masih di perjalanan hidup saya. Kali ini saya kembali, kalau di konten yang lain mungkin saya menyapa di belakang ataupun di tengah. Saat ini saya ingin berbagi bahwasanya kita semua dan semua jutaan umat manusia di dunia ini yang hidup di saat-saat ini, ayo sedulur teman, jangan pernah kita melupakan. Kita harus mensyukuri, berterima kasih. Saya berterima kasih betul dengan seorang pencipta handphone. Melalui pemikiran beliau, Tuhan ciptakan yang namanya handphone melalui seorang pemikir, yaitu Bapak Martin Hover ataupun Martin Kover, bahasa orang dari Amerika. Terima kasih sekali saya kepada beliau. Dan seorang penemu sebuah Android, yaitu saya kenal dengan sebutan namanya kalau tidak salah melalui pencarian saya, karena saya ingin berterima kasih kepada orang-orang yang benar-benar sudah menemukan kecanggihan alat untuk kita melihat, menonton, menyaksikan, merasakan tentang kebesaran-kebesaran Tuhan di dunia ini melalui penciptaan-penciptaan kepada sang penemu Android, yaitu Bung Andi Robin ataupun Bung Andi yang asalnya dari California. Dan kembali sang pemilik wadah yang namanya konten YouTube, Bung Harley dan Ken, yang dari tahun 2005 mereka menciptakan wadah yang namanya YouTube yang menjadi anak emasnya Google. Intinya saya tidak tahu persis perjalanan beliau, namun saya sangat bersyukur sekali dimanapun Anda berada, agamanya apapun, adalah orang-orang yang sangat hebat, orang yang sudah membantu, memberi suatu wadah, dan sudah jutaan umat manusia Anda buat bahagia dan senang. Dengan wadah YouTube mereka sudah mendapatkan banyak sekali, bukan hanya pengetahuan namun materi yang sudah mereka dan saya pribadi bisa lebih luas untuk tahu tentang dunia ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih sekali. Saya bersyukur sekali Tuhan selalu memberikan apa yang sudah Anda berikan kepada umat ini dengan kebaikan-kebaikan panjenengan. Sedulur, teman, pendengar konten saya masih di perjalanan hidup saya. Kali ini saya akan berbagi dengan perjalanan hidup saya
dengan pemahaman saya akan berbagi tentang pemahaman yang saya dengar melalui teman saya yang menyuruh nonton di salah satu konten, bahwasanya ini setiap bulan puasa ya, itu dari kakek saya ada yang namanya di Islam juga mengajarkan banyak, intinya tidak semua memang, untuk ziarah kubur, ziarah ke makam ahli kubur, keluarga, saudara ataupun orang-orang yang sangat kita senang. Dan yang kedua, kali ini saya akan memberi, bukan saya mengajari, namun di perjalanan hidup saya banyak sekali, karena saya sudah merasakan, sudah saya berada di situ, dan saya benar-benar, ini bahasanya saya menjalani dan ngelakoni dengan bahasa sesajen ataupun bahasa mbah kakek saya itu pancen-pancen. Nih, saya ingin berbagi pemahaman tentang meluruskan bahwasanya kalau tidak tahu, tidak pernah ada di situ ataupun mendengar langsung dari orang-orang yang membuat sesajen, jangan pernah Anda itu menggunakan pikirannya dengan berburuk sangka. Kita tidak tahu isi pikiran orang lain, kita itu hanya menebak, teman, hanya menebak. Jangan pernah membenci, apalagi mengkatain mereka itu musyrik, jangan pernah. Nanti saya kasih pemahaman, intinya akan tahu betul siapa pembohong, siapa yang musyrik, siapa orang-orang pendusta itu, siapa saja. Ingat, sopo kang paweh bisa kelangan tanpa kelangan, sopo kang paweh tanpa kelangan, menang tanpa bola, sekti tanpa aji. Ingat kalimat itu. Selamat iku selai mung saimet. Hanya sedikit sekali, teman. Saya akan kasih tahu dengan perjalanan hidup saya yang memang benar-benar kakek saya, nenek saya itu menjalani ritual itu. Bahasanya ritual lah, enggak apa-apa. Ini teman sedulur, supaya teman sedulur tidak pernah ada di posisi itu. Saya dulu pernah ada di posisi itu, dengan sangat-sangat mendengarkan para ceramah, ustadz, buku yang saya baca, ternyata ini ceritanya, teman. Ceritanya seperti ini. Makanya jangan pernah bosan untuk menuntut ilmu, untuk mencari pemahaman, di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Ingat, ketika kita itu pikiran kita diisi orang lain dengan hadis-hadis dari ustadz, cerita, bahasanya dari inilah itulah, kembali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita itu orang yang sangat-sangat berakhlak mulia, tidak pernah mengajarkan tentang kebencian, membuka aib seseorang, apalagi menfitnah. Yang tidak jauh dari cerita para wali lah, yang pastinya banyak orang Islam yang tidak setuju adanya para wali. Jangan ikut-ikut. Kalaupun tidak setuju, jangan membenci ataupun menjelek-jelekkan. Sedulur, teman, ingat, percaya dengan dirimu sendiri. Percayalah, apa yang kita pikirkan ini akan menjadi pertanggungjawaban nanti di akhirat sana. Kita di dunia loh. Kita di dunia, gunakan pikiran kita, isi pikiran kita, isilah sendiri dengan baik dan sangat menyenangkan. Kembali di perjalanan hidup saya akan meluruskan kalimat yang namanya sajen. Sesajen itu apa sih? Ngajeni, kalau ada tamu itu kasih hidangan, kasih
kuah ataupun air itu ngajeni nek wong Jawa. Kalau orang Jawa itu ngajeni, kasih sesajen bahasane. Kalau orang itu sajen tidak lengkap, coro cah cilik kalau anak kecil itu muring ataupun marah, saya tidak bilang di situ. Saya akan meluruskan dengan bahasa orang yang membahasakan ini. Saya dengar sajen itu dia sudah, kalimatnya saya dengar itu musyrik, menyekutukan Tuhan. No, kiai ustadz itu tidak tahu loh, hanya menebak. Tidak ada orang yang bisa tahu menebak pikiran orang lain kemana arah tujuannya. Dengan satu tumpeng nasi, air kopi, rokok, nih kakek saya nih, itu yang namanya bikin kalau mau puasa sama mau lebaran nih, itu namanya pancen itu diberikan, diniatkan mengingat kepada leluhur, kepada orang yang sudah meninggal dunia. Dengan bahasa apa? Kita mengingat kebaikan-kebaikannya. Ustaz tidak tahu dengan rumus doa sesungguhnya, karena sesungguhnya doamu adalah rasamu. Ingat selalu kebaikannya, jangan ingat keburukannya. Bahasanya itu mubadir. Nasi itu kalau tidak kita makan, kasih ke ayam, apakah mubadir? Saya bilang, apakah mubadir? Kalau ke orang menebak itu musyrik, pikirannya menyembah setan atau menyembah siapa? No. Hanya menebak. Jangan pernah menebak pikiran orang lain dengan keburukan. Kita yang rugi. Kita yang rugi. Karena hanya Tuhan, hanya Sang Pencipta yang tahu isi pikiran manusia. Jangan jadi orang suka menebak tentang keburukan orang lain. Berpikirlah yang baik-baik saja. Apakah orang pancen sesajen itu merugikan kamu? Mengapa kamu gunakan pikiran kita itu untuk menebak tentang keburukan? Itu teman sedulur, saya ingin meluruskan saja. Ini kembali nih, sesajen, ritual, bahasanya ada agama lain lah. Kalau kejawen Islam di tanah Jawa itu banyak sekali. Saya di Lampung loh, almarhum kakek nenek saya itu masih melestarikan budaya itu dan sangat saya senangi. Alhamdulillah, kalaupun saya ada rezeki, saat itu saya pasti akan mengikuti untuk mengingat jasa beliau. Tidak merugikan, tidak ada yang merugikan. Karena agama itu bukan dari alatnya, kembali sifatnya, bukan alatnya. Kita hanya mengikuti alat yang digunakan. Kalau panjenengan ikut kiai ini, alat ibadah panjenengan pakai sorban, pakai ikat kepala yang seperti Ustadz siapa, Gus siapa, ataupun cerita zaman perjuangan dulu adalah Pangeran Diponegoro. Itu kan alat. Kita pakai sejadah, ada yang tidak, itu kan alat. Bukan pada alatnya, namun pada pikirannya. Jika manusia itu masih tetap dengan alatnya, mengkait-kait dengan alatnya, ayo belajar dulu teman, belajar. Jangan sampai pikiran kita diisi orang-orang yang menyesatkan nantinya. Kita sampean yang rugi nanti, yang rugi. Ingat, ini dua kalimat ini tidak diperbolehkan oleh agama. Jika Anda berpikir buruk, bahkan mengatakan kejelekan orang walaupun kejelekan itu benar, itu dilarang agama karena Anda menyebarkan aib, membuka aib seseorang.
walaupun itu benar dilarang agama. Kedua, jika itu yang kalian dengar, yang kalian ucapkan, yang kalian beberkan itu salah, Anda sudah menfitnah. Banyak sekali teman sedulur orang yang sudah dibilang wow melakukan dua kalimat saya tadi. Membeberkan keburukan yang menurut dia buruk. Belum tentu Sang Pencipta jangan kamu samakan dengan manusia. Beliau adalah zat yang meliputi, tidak bisa disamakan dengan semua ciptaannya. Kalau orang sudah mendoktrin, menghakimi seolah-olah dia yang paling benar, jangan ikut-ikut. Siapapun orangnya, siapapun titelnya, levelnya, tingkatannya, jangan pernah. Ini di perjalanan hidup saya pernah ada di posisi itu. Saya berbagi teman sedulur. Terima kasih sekali Tuhan, terima kasih ya Rob. Alhamdulillah. Jangan pernah mengikuti orang-orang yang suka menjelek-jelekan orang, mentafsirkan, menebak pikiran orang lain dengan hal-hal yang menyesatkan. Kalau bahasa sajen itu mubazir, tinggal nunggu waktunya saja. Barang semua di dunia ini semua tinggal menunggu waktunya. Pakaian ini, baju kita yang membuat kita senang, tahun depan kita bisa beli lagi. Kita tumpuk di lemari. Ini sesuatu yang menyajikan di pikiran kita senang. Kalau ada yang baru kita tumpuk di lemari. Berapa puluh pakaian kita ada di lemari. Berapa puluh sepatu, alas kaki, dan tas, dan celana semuanya. Hitung saja. Kalau itu dikaitkan dengan mubazir. Mana? Sesajen yang satu piring nasi dengan pakaian yang kamu tumpuk di lemari itu lebih banyak mana mubazirnya? Nih, ketika kalimat saya ini didengar Ustadz, pasti keluar dalil ini. Satu kali mengeluarkan dalil-dalil kebohongan, saya tidak akan benci, namun jenengan yang rugi. Karena agama bukan dari alatnya, sifat yang ada di pikirannya. Ucapan ketika manusia bisa berbicara. Banyak kok orang yang tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar. Tapi Tuhan tahu apa bahasa semua ciptaannya. Ingat teman sedulur, ingat. Kalau semua itu dengan alatnya, masjid yang kamu bangun, yang habisnya bukan hanya jutaan bahkan miliaran. Apakah masjid di Jakarta terlihat dari Lampung atau sebaliknya? Tidak kelihatan. Apakah Tuhan butuh dengan alatnya? No. Yang butuh alat masjid yang besar, bangunannya megah mewah itu diri teman, saya, manusia, bukan Sang Pencipta. Bukan Sang Pencipta. Itu untuk diri jenengan dan diri kita. Jangan pernah mengkaitkan dengan tempatnya. Ibadah apapun bentuknya itu bukan pada tempat dan alatnya. Nih isi pikirannya. Apa yang membuat mubazir? Tinggal nunggu waktunya saja. Apa yang tertanam di pikiran teman sedulur kawan itu, Tuhan tahu semuanya. Tuhan tahu semuanya. Makanya kalau ziarah ke makam wali, cari ilmu yang benar-benar mengikuti jejak para wali. Orang kiai ustadz ngajak ke para wali itu perhitungannya itu nih yang pernah di perjalanan hidup saya melebihi bakul terasi, pedagang teri. Cari untung atau tidak, tanyakan dengan dirimu sendiri. Apalagi dengan mengkaitkan orang yang naik haji.
Saya tidak pernah ada di situ. Tanyakan dengan dirimu sendiri. Banyak kiai diundang di kampung, perhitungannya tanya dengan dirimu sendiri. Kalau mengikuti jejak para wali, yang membayar rakyat kecil iuran urunan tarian bukan hanya 1 juta, 2 juta, bahkan puluhan juta untuk membayar kiai yang sudah masyhur, sudah hebat itu. Apa yang diisi pikiran kiai ustadz itu saya tidak pernah tahu. Namun yang saya tahu, sering sekali mereka menjelek-jelekan pemerintahan. Padahal rakyat sangat banyak sekali dibantu pemerintahan. Berapa juta orang menginginkan anaknya sekolah, bisa menjadi pegawai negeri yang dibayar pemerintahan. Berapa juta orang di kampung itu menggalang dana untuk mendatangkan seorang kiai dari hasil gaji pemerintahan. Berapa banyak orang-orang yang dikatakan tidak mampu mendapat sumbangan dari pemerintahan, dan uang itu untuk mendatangkan kiai dengan iuran kiai datang ke kampung dibayar, menjelek-jelekkan pemerintahan. Tanyakan dengan dirimu sendiri. Maka sungguh luar biasa. Ketika seorang ustadz kiai itu dipanggil untuk bicara pidato dan juga memberi pencerahan di sebuah pengajian pemerintahan, itu luar biasa. Mereka lah orang-orang terpilih hebat, sangat luar biasa. Karena dia dapat uang dari orang-orang yang memang benar-benar memiliki uang. Bukan seperti yang pernah saya lihat dan pernah saya ada di posisi itu. Karena banyak sekali kiai-kiai yang didatangkan dari Jawa, dari mana saja yang sudah terkenal itu tarifnya berapa, sangat jauh dari para wali, sangat jauh sekali. Bukannya berterima kasih dengan pemerintahan, namun satu, menjelek-jelekkan, membuka aib pemerintahan itu sama aja dia sudah membuka aib ataupun ada kebenaran tidak diperbolehkan. Kalaupun itu salah sudah menfitnah, mohon maaf. Saya pastikan siapapun pendengar saya, dari seorang murid, santri, dari ustadz-ustadz yang memiliki sifat-sifat seperti itu, saya yakin, saya pastikan mereka juga ada sisi baiknya, namun jangan pernah mengikut-ikutan untuk mengolok-olok, menjelek-jelekkan pemerintahan. Karena semua ada pertanggungjawabannya, fid dunya wal akhirat. Itu teman sedulur. Itu saja. Di konten kali ini, konten perjalanan hidup saya, itulah pemahaman saya tentang saya pernah ada di posisi itu, dari namanya sesajen ataupun bahasanya pancen-pancen, itu mengingat leluhur. Dan di situ pikiran kita, pikiran siapapun itu memang untuk mengingat jasa-jasa baiknya. Tidak ada kaitannya keluar dari agama. Yang mengucapkan kalimat-kalimat itu dia yang rugi. Dia yang rugi. Satu, dia sudah berprasangka buruk, tahu dan sok tahu, itu bukan hanya tahu, sok tahu tentang pikiran orang lain. Dia gunakan pikirannya untuk menebak pikiran orang lain tentang keburukan. Jangan ikut-ikutan, siapapun levelnya, siapapun tingkatannya, siapapun orangnya, yang menebak tentang isi pikiran orang lain, apalagi bahkan di agama. Dia menebak agama orang lain, agama ini, agama itu, menggunakan ini, menggunakan itu. Jangan pernah ikut-ikutan. Mereka adalah orang-orang yang munafik, orang yang rugi, sangat-sangat rugi. Saya tidak ngomong untuk hal yang lain,
untuk hal itu jangan pernah ikut-ikutan. Terima kasih di konten saya kali ini. Saya tidak perlu panjang lebar dan sangat-sangat ribuan terima kasih. Kembali saya ucapkan sedulur teman semuanya. Kembali Pak Supono, salam sehat. Selalu diberi kemudahan, keberkahan, keberlimpahan, bahagia selalu bersama keluarga, sukses dan selalu berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.